Racun sianida, juga dikenal sebagai asam sianida, adalah senyawa kimia yang mengandung atom karbon dan nitrogen. Senyawa ini dapat dengan cepat menghambat proses metabolisme dalam tubuh manusia dan dapat sangat beracun jika terhirup, tertelan, atau diserap melalui kulit. Sianida tidak selalu mengeluarkan bau, tapi terkadang bau sianida menyerupai almond. Racun sianida terdiri dalam beberapa macam bentuk. Ada yang berbentuk padat, cair, atau gas. Terdapat pula beberapa jenis sianida, yakni hidrogen sianida, sianogen klorida, kalsium sianida, dan potasium sianida. Mengingat sianida adalah racun, paparan sianida dapat sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sebab kondisi ini dapat mengakibatkan kondisi serius, bahkan kematian jika tidak segera tertangani. Ya, jadi kalau itu bisa langsung mematikan kalau dosis yang tinggi. Begitupun juga kalau dalam padatan. Nah, itu biasa dipakai dengan zaman dulu waktu zaman perang ketika mata-mata itu dia pakai itu sudah dibuatkan dengan konsentrasi yang tinggi. Mungkin sekitar 150 mg sampai 250 mg. Nah, kalau dia dalam bentuk larutan ada prosesnya. Kenapa dia agak lama? Karena dia dalam bentuk larutan cair. Ada pelarut di situ. Otomatis bukan hanya sianida toh ya, berarti ada airnya di situ. Jadi itu kalau kita tanya unsur apa yang toksik di situ adalah unsur cianonya, unsur cianidanya itu. Kepala Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Unhas, Dr. Jabal Nur Basir, SSI MSI, juga menjelaskan perihal racun sianida dalam kasus kopi sianida, Jessica Wongso, dan Wayan Mirna Salihin. Jadi tergantung. Jadi sebenarnya di dalam kita tidak rasa di dalam makanan yang kita makan atau apa sebenarnya ada sianida, tapi kalau setengah kecil. Jadi kalau kita tanya unsur itu ya unsur siano itu. Makanya dalam kasus kalau kita kembali ke kasus lama yang lagi viral ini, Jessica dan Mirna itu sebenarnya yang dipakai itu adalah sianida dalam bentuk kalau kita lihat dari hasil persidangan yang dikemukakan itu dalam bentuk garam ya, yang katanya di padatan dimasukkan di dalam kopi. Nah, garam itu kan dalam bentuk kan ceritanya sianida ini kalau dia dalam bentuk asam itu adalah asam lemah sebenarnya. Kategori asam lemah. Dia memiliki nilai pKa sekitar 9, sekian gitu. Ya. Beda kalau HCl, asam sulfat itu langsung kuat, ya itu keras. Alkohol minum langsung ya. Kalau sianida ini termasuk kategori asam lemah. Sehingga kalau kita lihat bukti-bukti yang ditampilkan, kalau kita lihat sepintas kemarin itu hasil pengukuran, kan di situ ada di barang bukti katanya pH-nya sekian 13 ya. Karena di dalam kopi ditemukan pH-nya 13 ya, dalam gelas itu berarti dia sedikit basa karena pengaruh dari ion natrium atau kalium itu yang bersifat basa kuat. Karena garam prinsipnya itu adalah terbentuk oleh kation dari basa kuat, dari basa dan anion dari asam. Dalam hal ini sianida itu adalah termasuk anion asam gitu. Dari asam. Sementara gugus atom Na, natrium atau kalium itu adalah jenis kation basa, pembentuk basa dan itu basa-basa kuat. Sehingga pH-nya agak tinggi. Nah, itu gambarannya kalau ditanya ya itu gugus Cn itu yang racun. Bukan natriumnya, bukan kaliumnya, bukan ion H plusnya, ya itu saya kira itu. Apa yang terjadi jika minum sianida, Pak? Berapa lama efek yang disebabkan dari sianida itu? Kalau kita lihat efek yang dihasilkan, berapa lama orang keracunan tergantung dosis yang masuk dalam tubuh. Ya, contohnya kalau misalnya kalau akut dengan dosis yang tinggi yang bisa menyebabkan kematian, itu biasa tiba-tiba hilang kesadaran, pingsan, kejang, dan tiba-tiba gitu. Ya, itu kalau dosisnya tinggi. Itu apalagi kalau menghirup gas. Anda ingat kasus Holocaust, kasus pembunuhan massal yang terjadi di Jerman pada saat Perang Dunia, ya itu tentara Nazi. Itu kan yang pembunuhan massal itu kan dikurung dalam suatu ruangan, disebarkan gas asam sianida, gas sianida itu, dan itu kan sangat terkenalnya. Kalau itu pembunuhan massal untuk Yahudi Holocaust, kalau tidak salah itu hari. Itu sangat efektif sekali untuk membunuh. Itu sangat sekali karena cepat dia kalau udah. Karena langsung dia mengikat
enzim yang di pernapasan, di sistem pernapasan, yang itu saya bilang tadi sitokrom C oksidase A3 itu, yang bagaimana sebenarnya ada oksigen di situ ketika itu tapi tidak bisa lepas, sehingga jantung tidak bisa menyebarkan oksigen itu ke seluruh tubuh, karena yang diserang apa? Adalah terutama itu jantung dan otak yang membutuhkan sangat oksigen di situ. Itu yang sehingga pasti akan cepat menyebabkan. Kalau dalam konsentrasi sedikit kecil, paling Anda akan pusing, mual, muntah, ya rasa-rasa gitu. Ya paling sesak napas sedikit. Ya, seperti itu. Ya, tergantung dosisnya, dan tadi saya bilang dalam bentuk gas itu cepat sekali. Terus kedua yang padatan, baru ketiga yang dalam bentuk larutan. Itu. Jadi bisa 1 sampai 15 menit lah. Ya, itu lamanya sudah bisa. Kalau dalam sesi ini sudah bisa berbahaya. Selain itu, Dr. Jabal juga mengungkapkan bahwa selain sianida, racun mematikan lainnya adalah arsen. Arsen dianggap sebagai salah satu racun yang paling mematikan karena kemampuannya mengganggu proses-proses biologis penting dalam tubuh manusia. Senyawa arsen yang sangat beracun menghambat enzim-enzim yang vital dalam metabolisme seluler dan energi, merusak fungsi normal sel-sel tubuh, serta menggantikan fosforus dalam reaksi biologis yang esensial. Lebih lanjut, Dr. Jabal menjelaskan beberapa makanan yang mengandung sianida. Sianida dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil di beberapa makanan tertentu, terutama dalam bentuk senyawa organik sianida seperti amigdalin, yang ada dalam biji buah aprikot, almond, dan beberapa jenis biji-bijian lainnya. Namun dalam keadaan normal, jumlah sianida yang ada dalam makanan ini tidak mencukupi untuk menyebabkan keracunan. Proses pencernaan manusia biasanya dapat mengatasi jumlah sianida tersebut. Namun penting untuk menghindari mengkonsumsi jumlah yang berlebihan dari makanan tersebut, terutama jika biji-bijian tersebut tidak diproses dengan benar.